Pada episode sebelumnya diceritakan, Chen pergi ke aula pemurnian. Di sana, ia ditempatkan di lantai paling atas, yang mana semua orang di sana sedang menonton Xiaoyan yang tengah melakukan pemurnian. Di sisi lain, sosok Yaolo ternyata juga ikut hadir, yang mana ia mengaku sebagai guru dari sosok sang dewa tertinggi. Hal ini pun membuat banyak sosok di sekitarnya tertawa. Singkat cerita, Xion pun akhirnya berhasil memurnikan 9 pil, dan sosok sang ratu segera meninggalkan aula pemurnian tersebut. Dan scene pun berganti. Kemudian, Xiaoyan dengan cepat meninggalkan aula alkemis ini. Dan ketika dia pergi, terdengar banyak suara ucapan terima kasih dari belakangnya. Pada saat dia pergi, Xiaoyan tentu akan mengenakan topeng. Tampaknya masih sangat sulit baginya untuk terbiasa dengan perasaan diawasi oleh banyak orang. Namun, kini Xiaoyan tidak segera pergi ke pavilion Qianji, tetapi ia kembali ke Xiao Mansion. Lagi pula, ia harus mengucapkan selamat tinggal lagi kepada semua keluarganya. Waktu pulangnya Xiaoyan kali ini bahkan lebih pendek dari yang terakhir kalinya. Tapi, Xiaoyan tidak punya pilihan, dan pada saat krisis datang, Xiaoyan pasti akan kehabisan waktu. Namun, Xiaoyan masih berusaha meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada semua orang. Karena kabar tentang dunia Taisu bukanlah lagi rahasia, dan semua orang harus mengerti situasinya. Ketika nantinya krisis besar melanda, semua orang akan terjebak dalam badai tersebut, dan tidak ada yang akan selamat. Adapun 2 pil tingkat semu dari ramuan permajaan, Xiaoyan juga menyiapkan ramuan lain untuk para istrinya. Karena jika tidak memberikan apa-apa, mereka jelas tidak akan senang. Aku pikir pertemuan kita kali ini terlalu singkat, dan aku harus berpisah lagi dengan kalian dalam jangka waktu yang lebih lama. Akan tetapi, kalian semua tidak boleh bermalas-malasan, ucap Xiaoyan. Pada saat krisis datang, setiap kekuatan yang kalian miliki itu adalah satu poin modal kalian untuk bertahan hidup. Perpisahan saat ini hanya untuk perkumpulan yang lebih lama di masa depan. Jadi, aku harap semua orang mengerti, ucap Xiaoyan sambil memandangi semua orang dengan serius. Dan dia sudah mengumpulkan semua orang di tim Fearless. Namun, sebenarnya ada terlalu banyak hal untuk dikatakan. Dan Xiaoyan pun hanya bisa menjelaskan intinya saja. Tapi, semua orang bisa merasakan keseriusan Xiaoyan. Dan tampaknya, perang yang akan pecah ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Terlepas dari beban yang harus dia tanggung, Xiaoyan juga menikmati kehidupan yang begitu nyaman di dunia dewa kuno ini. Dan dia selalu menikmati kegembiraan sesaat itu. Sepertinya, dibandingkan dengan latihan yang panjang dan membosankan, ini sangatlah nyaman. Ketika Xiaoyan melihat semua orang, Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan arti dari segalanya. Dan dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Sekarang, Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi. Tepatnya, dia harus menjadi sekuat sosok Yusang untuk melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Lalu, kemudian Xiaoyan pun mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya lagi. Adapun tim Fearless, semua orang tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikuti Xiaoyan. Jadi, mereka hanya bisa pasrah. Bahkan, jika mereka memaksa untuk tinggal di sisi Xiaoyan, mereka hanya akan menjadi beban. Tapi, meskipun begitu, tidak ada yang berkecil hati karenanya. Dan juga rela menanggung tekanan yang tak terbayangkan ini. Tapi, sebelum pergi, Xiaoyan berencana membuat 2 tempat keberuntungan terlebih dahulu. Kuncinya adalah memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalam Wanling Hai, sama seperti di aliansi Dewa Abadi. Tapi di sini, Xiaoyan masih belum mendiskusikannya dengan sang ratu. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terus tinggal di Xiao Mansion. Setelah dia menyelesaikan semua urusan dengan keluarga dan teman-temannya, ini saatnya Xiaoyan berangkat. Selain pergi ke ujung utara, Xiaoyan juga harus pergi ke beberapa tempat lain dalam perjalanan ini. Sebelum pergi, Xiaoyan harus mencari cara untuk bertemu sosok Longyan. Yang terpenting adalah melihat bagaimana kondisi Longyan sekarang. Karena perlu diketahui bahwa Xiaoyan bahkan belum pernah bertemu dengannya setelah dia kembali. Maka si Longyan pasti akan sangat sedih. Selain itu, ini adalah suatu keharusan. Namun, Xiaoyan akan dengan mudah memastikan
bahwa jika itu akan menyakitinya, bahkan jika Longyan sangat mempercayainya, Xiaoyan tidak akan menyakiti Longyan karenanya. Akan tetapi, Xiaoyan sendiri masih cukup ragu untuk pergi menuju Dewa Api kuno untuk menemui kedua anaknya. Dan juga itulah sebabnya Xiaoyan tidak memilih untuk memiliki anak setelah semua yang terjadi selama ini. Karena beban berat di pundaknya, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengurus keluarganya. Xiao Xiao dan Xiaolin bisa dianggap telah tumbuh bersama Xiaoyan dari kecil. Sedangkan untuk Yueli, dia tumbuh menjadi gadis besar ketika Xiaoyan melihatnya. Lalu, akibat kurangnya persahabatan ini, nantinya pasti sulit untuk keakrabannya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tetap ingin bertemu dengan kedua anaknya itu. Adapun hal terakhir, Xiaoyan akan pergi ke pohon Dewa Hitam untuk melihat seberapa jauh penguasa beratnya dapat berevolusi dengan bahan yang dia miliki sekarang. Itu pasti akan memiliki peningkatan yang baik. Karena dengan meningkatnya kemampuan Xiaoyan sendiri, meski penguasa beratnya ini sudah kuat, itu belum cukup halus dan perlu dipoles lagi menggunakan pohon Dewa Hitam. Setelah meninggalkan Xiao Mansion, Xiaoyan pun langsung pergi ke Pavilion Qianji. Namun, yang membuat Xiaoyan terkejut adalah gambar dirinya kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Ada orang yang keluar masuk di tempat ini dan terlihat sangat sibuk. Wah, ternyata kamu di sini. Kebetulan sekali, aku juga sedang mencarimu. Mengenai inti asli dari ujung utara, menurut petunjuk yang aku dapatkan, ada beberapa kabar bahwa itu mungkin bukanlah jantung api, ucap sang ratu yang tiba-tiba muncul. Kemudian, menurut berita dan rumor yang aku dapati, seharusnya itu merupakan inti guntur dan dikatakan bahwa bisa menduduki peringkat kedua dalam akumulasi, ucap sang ratu kembali sambil berbicara. Sosoknya terus mendekati Xiaoyan dengan cepat. Apa? Inti guntur? Gumam Xiaoyan. Jelas, dia cukup tertarik dengan hal ini. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki 3 inti api di dalam tubuhnya. Dan ditambah dengan 1 inti guntur, itu sudah cukup memuaskan. Sudah hampir setengah dari jantung api ada di dalam tubuhnya. Dan jika itu adalah inti guntur, itu merupakan hal yang baik. Namun nyatanya, 3 jantung api yang dimiliki Xiaoyan saat ini belum menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang, setelah menembus kaisar keabadian, kekuatan dari setiap jantung apinya secara bertahap akan terungkap. Tetapi sekarang, jika Xiaoyan ingin lebih meningkatkan kekuatannya dan menemukan jantung asli, itu memang bisa menjadi salah satu petunjuknya. Atau mungkin bisa menjadi langkah yang paling cepat. Tidak hanya itu, setelah mendapatkan 3 jantung api, jiwa kekosongan di tubuh Xiaoyan telah bertahan pada level terbatas untuk waktu yang lama. Dan Xiaoyan masih belum menemukan cara untuk lebih meningkatkan level semua keterampilannya. Lagi pula, dengan meningkatnya kekuatan, cepat atau lambat, level skillnya tidak akan cukup. Meskipun fungsi utama pagoda emas adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan asal-usul dunia yang ada di dalam tubuh Xiaoyan, Xiaoyan merasa bahwa pagoda emas itu tidak sesederhana itu. Jianlao pernah menyampaikan beberapa perasaan tentang pagoda emas kepada Xiaoyan. Akan tetapi, untuk dapat memahaminya dengan jelas, Xiaoyan masih perlu menghilangkan keraguan dirinya. Setelah sang ratu perlahan memberikan penjelasan, dia pun segera menunggu jawaban dari Xiaoyan. Pavilion Qianji hanya bisa mengumpulkan petunjuk dan menyimpulkannya dari beberapa petunjuk yang sudah mereka dapatkan. Jadi, apakah beritanya akurat atau tidak, sang ratu juga belum merasa yakin. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa mendapatkan petunjuk yang lebih pasti. Tapi, aku pikir itu sangat mungkin. Karena kamu telah mengatakan segalanya. Itu pasti ada. Dan ketika kamu pergi dari sini, akulah yang akan membantumu, ucap sang ratu sambil tertawa kencang. Aku harap demikian. Jika itu benar-benar ada, aku pikir kultivasiku juga akan semakin cepat, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dan memang dia harus mempunyai persiapan matang. Itu karena meskipun sekarang dia memiliki jantung api dan 1 inti guntur, Xiaoyan sudah banyak menderita untuk mendapatkannya. Inti guntur ini bernama Qilei, itu menempati urutan kedua, yang berarti berada di atas Misu Tianle. Dan hal tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa Qilei ini tidak mudah untuk ditaklukkan.
Akan tetapi, Xiaoyan berbeda dari yang lainnya. Tampaknya karena dia sudah memiliki 4 kekuatan inti sampai batas tertentu, hal itu dengan sendirinya dapat membantu Xiaoyan menekan kekuatan asli lainnya. Namun, selain itu, lebih baik melakukan beberapa persiapan sendiri. Chile terkenal dengan kecepatan dan daya ledaknya. Jika kamu ingin mendapatkannya, seberapa siapkah kamu untuk bertahan hidup? Ucap sang ratu yang kembali tertawa. Sementara itu, Xiaoyan pun tertekun di tempat. Baginya, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kemudian, Xiaoyan pun melangkah maju, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, dia pun mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi ramuan peremajaan dengan 9 kali pemurnian. Wah, ramuan ini tidak sesulit yang aku bayangkan. Ucap sang ratu yang langsung mengambil botol giok di tangan Xiaoyan dan menatap botol tersebut cukup lama. Saat ini ada sedikit perubahan di matanya yang tidak dapat disadari oleh Xiaoyan. Lalu, detik berikutnya, ketika sang ratu menuangkan ramuan itu ke telapak tangannya, sudut mulut sang ratu pun berangsur-angsur terangkat, seolah-olah dia sangat bahagia. Apakah efek ramuan ini sangat bagus? Tanya Xiaoyan yang tidak bisa berhenti berpikir. Tentu saja dia tidak menduga bahwa pada saat sang ratu melihat ramuan di tangannya, Xiaoyan telah memurnikannya untuk ke-9 kalinya. Namun jelas tidak apa-apa untuk merasa sangat bahagia ketika dalam momen seperti ini. Karena menurut sang ratu, Xiaoyan secara khusus sengaja menyempurnakan ramuan tersebut sekali lagi untuknya. Ngomong-ngomong, jika kamu membutuhkan inti guntur, ada satu lagi di dunia dewa kuno yang harus kamu ketahui. Haotian Zhenle terletak di Aula Badai. Kamu dapat mencoba menaklukinya, ucap sang ratu. Dan ketika dia melihat Xiaoyan yang antusias, sang ratu sepertinya juga tertarik pada inti guntur. Jadi, dia mengingatkan sesuatu. Haotian Zhenle, Xiaoyan baru ingat bahwa ketika dia memasuki aula penjara guntur, dia memang melihat sosok naga guntur. Dan sosok itu juga memberitahunya bahwa Haotian Zhenle berada di peringkat kelima. Jika jantung asli dari wilayah paling utara benar-benar adalah inti guntur peringkat kedua, maka jika kamu bisa mendapatkan Haotian Zhenle peringkat 5 sekarang dan ditambah Misu Tianle yang sudah kamu miliki, kamu bisa mendapatkan 3 inti guntur sekaligus. Dalam hal ini, cara evolusi lain dari inti guntur dapat diwujudkan, ucap sang ratu. Jika kamu punya modal untuk mencobanya, maka pergilah ke aula guntur. Namun, inti peringkat kelima ini sudah ada di dunia dewa kuno selama bertahun-tahun dan ada banyak orang yang mencoba menaklukinya. Tetapi, semuanya gagal tanpa terkecuali, ucap sang ratu dengan perlahan. Kemudian, sejauh yang aku tahu, tampaknya masih ada orang yang terus mengejarnya sejauh ini. Jadi, aku pikir jika kamu mencobanya dan memiliki keberuntungan, itu akan menjadi kekuatan yang berguna, ucap sang ratu yang terus menjelaskan. Kalau begitu, tunggu aku pergi ke aula guntur lagi. Dan sekarang, saatnya untuk berangkat. Lagi pula, masih ada perjalanan yang harus aku tempuh, ucap Xiaoyan. Dan sang ratu pun hanya mengangguk. Dia tampaknya benar-benar mematuhi semua perkataan Xiaoyan saat ini. Akan tetapi, jika kamu ingin menaklukkan guntur ini, tidak ada cara lain. Kamu harus benar-benar siap. Premisnya adalah kamu dapat menahan kekuatan gunturnya yang selama ini telah membunuh banyak orang, ucap sang ratu. Baiklah sang ratu, ngomong-ngomong, mengapa aku tidak melihat para senior? Kemana mereka pergi? Tanya Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa setiap kali dia kembali ke sini, saudara-saudaranya itu pasti akan memberinya sambutan hangat. Tapi kali ini mereka tidak terlihat. Mereka ya, pertempurannya sudah dekat dan mereka harus memulihkan ingatan serta waktu mereka. Saat ini mereka semua berada dalam pengasingan. Semuanya berpisah dan bukan di dunia dewa kuno ini, ucap sang ratu. Memulihkan ingatan? Mungkinkah mereka semua adalah reinkarnasi? Tanya Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Dan secara perlahan ada keraguan di matanya. Mereka dulunya adalah rekan seperjuangan dan selalu berdampingan dengan sang dewa tertinggi. Hanya saja sangat sulit untuk mengungkapkan.
bahwa kehidupan manusia dapat bereinkarnasi selama perang besar dan ingin kembali ke puncak kehidupan sebelumnya, atau bahkan melampaui kehidupan sebelumnya. Dan kamu harus bisa berempati dengan hal ini, ucap sang ratu. Detik berikutnya, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa para saudaranya itu begitu baik kepadanya dan akan memenuhi berbagai keinginannya. Tanpa Xiaoyan duga bahwa di kehidupan sebelumnya, mereka sama dengan rekan sang dewa tertinggi. Bahkan, kedekatan mereka sama seperti Xiaoyan di tim Perlas. Meski bukan kerabat dekat, mereka sudah lebih baik daripada keluarga. Xiaoyan sendiri tidak memulihkan ingatan milik sang dewa tertinggi, tetapi para saudaranya itu berbeda. Itulah mengapa mereka memperlakukannya dengan sangat baik, dan itu adalah nasib kehidupan sebelumnya yang telah diperpanjang hingga sekarang ini. Kemudian, setelah tujuannya jelas, Xiaoyan pun langsung mengepalkan tinjunya kepada sang ratu. Ia meninggalkan pavilion Qianji dan bergegas pergi menuju Aula Guntur. Kali ini, itulah tujuan utamanya. Akan tetapi, ada perbedaan yang cukup jauh antara Aula Guntur dan kuil kuno. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan pun berangkat pergi menuju Aula Guntur. Bahkan, jika Xiaoyan melihat sepetak awan hitam, sosoknya pun mulai masuk dalam jarak 100 mil di udara. Itu akan memberikannya rasa penindasan yang berat. Biasanya, orang-orang tidak diperbolehkan masuk ke sini sesuka hati. Bahkan, beberapa kultivator hanya bisa berlatih di pinggirannya saja. Lagi pula, kekuatan Guntur di sini terlalu ekstrim dan hanya sedikit yang bisa menahannya. Ketika mengikuti arah Xiaoyan memandang, ada beberapa sosok di sekelilingnya. Mereka melayang di udara. Segera, bunyi ledakan keras Guntur yang perkasa menghujani tubuh mereka. Lalu, pada saat Guntur turun, ruang redup itu pun bersinar seperti siang hari. Dan setelah Xiaoyan masuk ke sini, busur listrik juga perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, terlihat bahwa Guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di atas kepala Xiaoyan. Tetapi, sebenarnya Xiaoyan sendiri tidak merasakan keberadaan Guntur ini. Seolah-olah, kekuatan tersebut dapat merasakan ancaman dari Xiaoyan. Sementara itu, ketika menyaksikan bahwa Xiaoyan malah diacuhkan oleh Guntur yang ganas ini, semua orang pun langsung memandang ke arah Xiaoyan dan melontarkan tatapan mengejutkan. Xiaoyan pun mengerutkan dahinya dan dia merasa bingung. Lalu, dengan lambaian jubah lengannya, dia ingin menyingkirkan Guntur tersebut. Bukan karena Guntur di atas kepalanya ini mengganggu dia, tapi perasaan ini terlalu mencolok. Xiaoyan jelas tidak menyukainya, jadi dia hanya bisa berteriak. "Kalian semua pergilah, aku tidak menyukai hal ini," ucap Xiaoyan. Lalu, saat suaranya keluar, semua Guntur di atas kepalanya pun berhamburan dalam sekejap. Dan ketika melihat pemandangan ini, banyak sosok pun tiba-tiba terdiam. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa memerintahkan ribuan Guntur ini. Sejauh yang aku ingat, hanya ada satu wanita di kuil kuno yang dapat melakukan tindakan hebat seperti itu. Namanya adalah Leji. Tapi sungguh luar biasa bahwa sosok ini juga bisa melakukannya, ucap seseorang di kejauhan. Hei, perhatikan sosoknya lebih dekat. Orang yang mampu mengendalikan ribuan Guntur itu adalah reinkarnasi sang dewa tertinggi. Jadi, aku pikir sangatlah mudah baginya untuk menangani masalah sepele semacam itu, ucap sosok lain. Pada saat ini, ternyata ada beberapa orang yang mengenal Xiaoyan ketika dirinya lewat. Lalu, dengan sigap, setiap orang pun langsung mengepalkan tinju ke arah Xiaoyan. Dan pandangan mereka juga penuh dengan rasa hormat. Sementara itu, di luar aula utama, terlihat bahwa ada sosok dengan tubuh tinggi. Dan sekelompok penjaga sedang duduk dari kejauhan. Ada juga botol anggur di samping mereka. Wajah mereka semua sudah memerah. Dan mereka sepertinya sudah terlalu banyak minum. Detik berikutnya, sosok Dong Haiyuan pun datang keluar aula. Sampai ketika dia melihat sosok Xiaoyan yang sedang memandanginya, Dong Haiyuan pun langsung teringat pertama kali dia datang. Rancang di sini juga akrab dengan mereka. Mereka sendiri tampaknya sangat akrab satu sama lain. "Tuan, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke tempat berbahaya seperti ini?" tanya Dong Haiyuan. Dengan sosoknya yang tinggi, dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Dan tiba-tiba dia terkejut karena menemukan bahwa ada Xiaoyan di sampingnya. Dengan cepat, sosok Dong Haiyuan pun menjauh sejenak.
dan dia masih merasa bahwa matanya belum jelas. Lalu ketika dia mencoba menggosok matanya dengan kuat, matanya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hah? Xiaoyan, aku pasti terlalu banyak minum, sehingga aku berhalusinasi, ucap Dong Haiyuan. Dan dalam sekejap, sosoknya pun tiba-tiba menjadi putih. Lalu, alkohol yang ada di dalam tubuhnya pun menguap. Kini, matanya yang kabur menjadi jernih, dan dia kembali melihat sosok di depannya dengan serius. Apa? Benarkah ini kamu? Aku mendengar bahwa kamu sudah mati, tetapi kamu ternyata hidup kembali. Itu sangat melegakan, ucap Dong Haiyuan sambil menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan pun hanya bisa memiringkan mulutnya, dan dia benar-benar ingin bertanya siapa yang mengirim kabar busuk tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Xiaoyan sambil memandang Dong Haiyuan yang penampilannya jauh berbeda. Dan Xiaoyan yakin bahwa orang ini tidak mungkin hanya minum-minum di tempat seperti ini. Ketika Guntur menyerang, Lei Ji tampaknya berkonflik dengan naga Guntur di dalam. Tetapi dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Dan dia masih tidak membiarkanku masuk untuk menemukannya, ucap Dong Haiyuan tanpa daya. Xiaoyan pun segera menatap aula Guntur itu. Samar-samar ia bisa mendengar suara ledakan yang berasal darinya. Aku berencana untuk masuk juga. Tampaknya akan sangat menyenangkan jika di dalam sana. Aku mendengar bahwa ada inti Guntur di antara mereka, dan kamu pasti juga senang mengejarnya, ucap Xiaoyan dengan polos. Inti Guntur Hao Tianjianlei di aula penjara Guntur bukanlah rahasia di dunia dewa kuno, karena bahkan jika semua orang mengetahui keberadaannya, sejauh ini belum ada yang bisa membuatnya menyerah, ucap Dong Haiyuan. Aku tidak peduli, hanya kekuatan yang aku butuhkan darinya, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Dan sosok Dong Haiyuan pun segera memandang Xiaoyan dari atas ke bawah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang aneh. Hei, auramu sedikit aneh. Kenapa rasanya lebih kuat dariku? Berapa banyak lautan bintang yang kamu miliki sekarang? Ucap Dong Haiyuan sambil mengangkat alisnya. Dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebingungan. Nyatanya, selama seseorang lebih kuat darinya, meski tidak ada aura yang meluap, Dong Haiyuan masih bisa merasakannya secara samar. Aku tidak tahu detailnya, tapi kupikir jumlahnya sekitar 1 juta, ucap Xiaoyan dengan santai. Dan tepat ketika Dong Haiyuan mendengar kata-katanya itu, dia pun langsung menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan tegas, "Mengapa kamu tiba-tiba melampauiku? Ini sungguh tidak dapat dipercaya, bahkan lebih tidak dapat diterima. Dan aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu malah mengecewakanku," ucap Dong Haiyuan dengan ekspresi sedih. Tampaknya ketika Dong Haiyuan bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan masih di tingkat dewa pertempuran dan lautan bintangnya sangatlah sedikit. Mungkin ini yang tidak bisa dipercaya oleh Dong Haiyuan adalah bahwa Xiaoyan mampu mengunggulinya dalam waktu sesingkat ini. Aku hanya mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Semuanya bisa melakukannya jika ada kesempatan. Bahkan, aku yakin kamu juga dapat menemukan keberuntunganmu sendiri, ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Tunggu sebentar, aku hampir lupa bahwa kamu adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Jadi aku pikir itu normal untuk pencapaian lautan bintang seperti itu, ucap Dong Haiyuan yang tiba-tiba teringat sesuatu dan menampar dahinya. Kini, setelah identitas Xiaoyan terungkap, keterkejutan di wajahnya mulai menghilang. Baiklah, jika kamu sudah memahami situasinya, tanpa basa-basi lagi, kamu harus masuk dengan cepat. Lei Ji dan naga Guntur sedang bertarung sampai mati, tapi tidak ada cara untuk membuatnya menyerah. Jadi, aku yakin kamu akan melepaskan Guntur itu dengan cepat, ucap Dong Haiyuan. Kamu tahu, sangat membosankan tinggal di sini selama ratusan tahun, dan aku benar-benar kesal karena sakit kepala, ucap Dong Haiyuan sambil menghela napas berat. Dan menurut apa yang dia katakan, Xiaoyan menemukan bahwa Lei Ji seharusnya ingin mendapatkan inti Guntur juga. Lalu, ketika Xiaoyan mendengar ini, dia pun mengangkat alisnya sedikit. Terlepas dari aspek lainnya, Lei Ji memang memiliki bakat yang sangat tinggi dalam hal pengendalian Guntur. Itu karena dia berasal dari klan Guntur, dan dia lebih cenderung hebat dalam menaklukkan inti Guntur daripada yang lainnya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berliterasi di tempat Pak Imin. Terima kasih yang selalu hadir di channel Mimi.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。